yang hadir di majlis ilmu ini di salah satu dari rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, di Masjid Al-Kiram Bangkinang, masjid orang-orang mulia yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dengan harapan besar, mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar dari Allah yang maha besar, yang senantiasa menjadikan amalan yang kita lakukan walaupun kecil tapi dia anggap besar. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan syukur itu diterima sehingga diberikan lagi nikmat yang bertambah di hari-hari yang akan datang, khususnya menjelang masuknya bulan suci Ramadan yang harinya tinggal berbilang. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana agama ini dan bagaimana pula kita melaksanakannya, bagaimana pula kita mengamalkannya. Semoga selawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, judul kita hari ini agak spesial, walaupun kaji tidak ada kaji baru, hanya penekanan demi penekanan sedikit. Apa judul? Sompan kene panganyo lidi. Masya Allah. Sompan kene panganyo lidi. Apa arti itu? Jangan ada alun, berarti perlu dijalin. Kalau tidak tahu arti berarti perlu dijelaskan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini terinspirasi oleh nenek mama, ya, datuk-datuk awak, ketika mereka beradu pantun atau basi acung, kalau bahasa kami basi sombong, yaitu sompan kene panganyo lidi, awak kene cinan babini. Kau yang kene enggak ada nak surah. Nah, kau yang kene. Jadi sompan kene panganyo lidi, awak kene lacinan babini. Itulah apa maknanya? Apa maknanya? Berarti tidak perlu jelaskan lagi. Apa aja Asyik? Baik. Jadi sampan kene panganyo lidi, awak kene tapi lacinan babini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mungkin kalau dicocok-cocokkan sama pula dengan saleo godang, tak tenaga ya, kemauan hilang. Jadi selewo kecinan lain, tapi semangat kurang. Kalau semangat kurang, tenaga yang besar pun tak berguna. Maka Nabi SAW bermohon kepada Allah SWT dilajaukan daripada al-ajzi wal kasal. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ajzu wal kasal. Al-ajzu
itu adalah dha'ful quwwah ma'a quwwatil iradah, yaitu kekuatan lemah walaupun keinginan kuat. Tapi kalau kasal itu adalah tenaga ada tetapi keinginan lemah. Kalau dua ini, baik yang pertama atau yang kedua, tidak ada yang jadi kojoer. Inyo bagak tapi tulang usuk panjang, tenaga besar tapi pemalas, tak jadi juga kerja. Atau semangat besar tetapi tenaga tak ada. Bawa mulai sa kecangku sa catuk laba tungken pakai cabak ke dagu. Mak bilo sudah agaknya laba itu ni lah. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampan kete penganyo lidi ibarat orang yang nak berjalan jauh tapi kendaraannya kecil dan mesinnya juga tidak kuat. Sudahlah kendaraannya kecil, mesin usah-usah belum. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ibarat orang yang ingin mencapai tujuan yang besar tetapi tidak punya semangat yang kuat dan tidak punya tenaga yang cukup. Tidak punya semangat yang kuat, tidak punya azam yang kuat, tetapi tidak pula memiliki tenaga yang besar. Padahal salah satu saja tiada, itu sudah cukup untuk tidak bisa bekerja. Ada tenaga malas, tak jadi bekerja. Tak ada tenaga, keinginan ada, tenaga tak ada juga tidak bisa. Sampai dua-duanya ada, yaitu tenaga cukup, semangat kuat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini atau dalam waktu beberapa hari ke depan akan menghadapi suatu perhelatan besar, hajatan besar, yaitu bulan panennya orang-orang yang beriman dan bertakwa, bulan beramal, bulan memetik hasil. Bukan bulan baru memulai, tidak, bukan main tio, bukan memulai membuka lahan, tapi bulannya panen, seperti yang sering kita dengar daripada para khatib kita, daripada para guru kita, bahwasanya bulan Rajab yang baru berlalu adalah masa bercocok tanam, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Dan bulan Sya'ban ini, ya karena sudah ditanam di bulan Rajab, ditanam dengan apa? Dengan melapangkan lahan, menghilangkan segala bentuk-bentuk yang merusak tanah dan tanaman, seperti syirik dan kemunafikan, dendam kesumat, dan tidak berbaikan dengan sesama. Nah, kalau ini sudah dihilangkan di bulan Rajab kemarin, nah di bulan Sya'ban ini insyaallah sudah mulai tumbuh bibit-bibit yang sudah kita tanam itu. Kalau sudah mulai tumbuh, semangat untuk senantiasa datang menyiram dan memelihara itu akan timbul dan tumbuh. Makanya di Sya'ban ini disebut dengan bulan menyiram, bulan memelihara, supaya di bulan Ramadan hasilnya ranum, matang, sehingga kita di bulan Ramadan bukan merasa berat tetapi justru merasa nikmat. Kenapa? Saya yakin dan kita semua percaya bahwasanya ketika panen
memetik hasil itu masing-masing nak ngaku ini saya punya. Iya. Kalau ketika mentio kan boek kan banyak masalahnya. Ketika menabang boh apalagi menyenso boh. Ajilah pedalu nak cina nengok orangnya. Tapi kalau lebah buah buahnya, lah baca hasilnya. Kan buah barang buah pasirnya lah cina nengok. Apalagi kalau tinggal mendodos. Caklah dayan pertama dodosnya, tangkai pertama. Asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyiram, dan menyiram itu bisa sekali seminggu, bisa sekali seminggu nyiram. Nah, minimal sekali sehari. Kalau paling minim lagi sekali 2 hari. Begitulah bulan Sya'ban ini harus tegakkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi ini semuanya mesti berdasar kepada cara yang teori dan cara yang tepat. Karena kalau tidak memiliki cara yang tepat dengan informasi yang benar dan akurat, walaupun kadang kita menghabiskan dana mahal, menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak, tapi tidak tepat, hasilnya juga tidak seperti yang diinginkan. Jadi seperti orang tadi kenek lacinan bebini, sebab yang dia ketahui dari bebini itu adalah indahnya. Lalu jalan seorang, kiri jalan berdua. Lalu litak terpaksa masak dulu seorang, kinilah asal litak nasilah tasodio. Iya kan? Lalu lolok seorang sambil tangan dia teh kanyang. Kini ndak sebelum lolok lakana uwi. Jadi tafsirkan panjang-panjang salah tafsir tu. Artinya capek-capek sudah ada yang bijitin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu terbayang. Itu yang ternampak indahnya. Karena kemudian yang namanya asal ada bekerja pasti ada dapat penghasilan, tetapi dia belum melakukan atau belum mendapatkan informasi yang valid dan belum membuktikan dengan nyata bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya tidak indah. Jangan bilang tidak selamanya indah. Tidak selamanya tidak indah. Dan indahnya sebentar aja. Selamanya indah benarnya. Hukum asalnya hidup rumah tangga itu indah. Itulah sebabnya setiap orang beristri ingin nikah lagi karena indah. Rata-rata laki-laki ingin berbini lagi. Cuman alhamdulillah Allah berikan kita laki-laki ini sayang pada istri. Ya, sayang pada istri, segan untuk menyakiti. Ya. Kan dia segan. Dia takut ya juga. Yang lebih tepatnya, lebih tepatannya takut. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut, cukup satu saja. Cukup satu. Dan tu tahu takut. Takut. Apa takut tidak adil? Soalnya kau malah tak buat godang, soci lu sudah lah. Apa lagi? 2. Jangan takut gini doa. Tapi kalau ada jamin nak buat lo cik rumah seorang tu ustaz dah fikir juru. Kalau soal rumah dia nanggung cik seorang tu lah. Ada tunjuk tangan. Itu pun cik situ. Oh, pencahayaan dulu. Banyak. Jadi terus terang masih takut. Iya. Yang berani ini baginya. Ya, kalau nambah lagi ini lagi. Kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah berikan taufik.
dan kemudahan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dengan masalah amal kita. Ada orang dengan amal yang sedikit apa adanya, ibarat nganyu sampan tadi, sampan ketek kecil, tapi kayunya juga lidi. Yang kecil saja dikayuh dengan lidi, kapan sampainya? Apalagi sampan besar, pengayuhnya lidi, tak akan sampai-sampai. Yang penting asal ada aja penganyu lah sampai rusak. Kayak gitu ya sebagian. Yang penting asal dikayuh pasti berjalan. Berjalan betul. Kalau leh ada kaulak tawi. Kalau leh ada kaulak tawi harap ke hilir, ya tak pakai pengayuh pun jalan dia. Tapi kalau untuk mencapai ketinggian itu di bidang apapun, pada umumnya bukan menuju hilir, tetapi selalu menuju hulu, mendagu air, kata orang kita, menghadapi aluran air, hadapi gelombang. Antum misalnya nak lulus sekolah, kan tak main liur, harus mendaki. Apalagi kalau keinginannya adalah ingin yang dapat terbaik. Wa man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik-cantik, siap bayar mahal yang siap bayar mahal yang mahar yang mahal. Siapa yang ingin juara satu, tidak mungkin belajarnya seperti yang juara terakhir, tidak bisa. Awak nak juara umum, tapi paling pamalih dia secara umum, bisa? Tidak bisa. Kecuali Allah berikan betul-betul kita suatu pemahaman, daya tangkap dan daya hafal yang sekali dengar tidak pernah lupa. Awak dah 10 kali dengar tetap lupa. Lalu bercita-cita jadi yang pertama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Syekh Al-Allamah Muhammad Rashid Ridha dalam Majalatul Manar pernah membahas masalah seperti ini, tentang kalaulah diibaratkan sampan itu sebagai amalan kita, karena amal itu adalah ibarat kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang tinggi. Masing-masing kita di dunia ini beramal adalah ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, ini pertemuan khusus, bukan pertemuan asal bertemu, karena setiap kita nanti di akhirat Allah akan bercakap dengan kita secara langsung. Ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kalian kecuali nanti akan diajak berbicara oleh Rabbnya, yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa ada penterjemah. Nah, di mana saudara-saudaraku yang mengingkari Allah tak mungkin berbicara? Kalau berbicara mesti pakai mulut. Kalau pakai mulut berarti makhluk. Kita tidak disuruh mengurus yang seperti itu. Yang disuruh adalah kalau Allah katakan dia berbicara, kita yakini dia berbicara. Sebagaimana kita dapat berita batu mengucapkan salam ke Nabi SAW di Makkah, kita percaya tidak? Percaya? Apakah batu punya mulut? Tidak. Berarti tidak semua yang berbicara mesti dengan mulut dan pita suara. Dan kita tahu dan yakin ketika datang berita dari Nabi SAW,
ketika dibuatkan mimbar untuknya untuk khutbah, yang sebelumnya dia bersandar ke sebatang kurma, ketika beliau naik mimbar, kurma menangis, didengar oleh para sahabat, menangis seperti bayi menangis. Yakin tak kita bahwa kurma menangis? Yakin? Apakah dia punya mulut? Punya air mata? Tidak. Kenapa kita tidak yakin ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima? Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan sempurna, dengan alasan kalau dia berbicara pasti punya mulut. Dari mana datang bahasa seperti ini? Makhluk saja berbicara, tak perlu pakai mulut, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah yang beritakan, Rasul yang sampaikan bahwa dia memiliki mulut. Dan tidakkah kita percaya bahwa di akhirat nanti mulut-mulut kita dikunci, wa tukallimuhum aydihim wa arjuluhum, yang berbicara adalah kaki, tangan. Ada mulut, mata, kaki ada, tapi mulut, kaki tak ada. Tidakkah kita yakin dengan itu? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, besok di akhirat kita bertemu, bukan sekedar bertemu, karena semuanya mesti bertemu, tapi bertemu yang menggembirakan. Maka apa kata Allah SWT? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah beramal amal yang salih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, bahasanya bukan hanya beramal, tapi amal salih. Diberi sifat salih karena banyak amal tidak melengkapi syarat salih. Orang beramal tapi tidak salih, orang berkayuh tapi pakai mengayuh ke hulu pakai betul deh, pakai lidi, sompan kenek pengayuh lidi. Amal sakene amal sakene ilmu hanya sekedar opini. Jadi amal sedikit, ilmu hanya berdasarkan opini umum, asumsi umum, persepsi umum, dan ini tidak melahirkan amal-amal yang kuat, sampan-sampan yang besar, karena pengayuhnya lidih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kekuatan mesin, kekuatan pengayuh akan membuat kita percaya menumpangi sampan yang kecil atau sampan besar. Kenapa? Apa dia ambil lidi pengayuhnya? Apa dia lidi pengayuh? Nya sampan, apa dia sampan kenek bodek pengayuh? Lidi. Coba kalau mesinnya, mesin apa, mesin kapal apa? Johnson? Yamaha deh. Yamaha. Berapa kekuatan? Dan tak paham Ustaz. PK 10 PK. Ya, kalau 10 PK sampan lebar 1 meter tongkang. Ya. Kalau 1 PK pasti kapal godang yang akan kita bawa. Apalagi kalau mesinnya 4 cadangannya, dan 4-nya baru-baru dan asli. Asli ya. Baterainya GS tapi bukan Garuda Sakti, tapi GS Jepang asli. Ya, do GS Garuda Sakti. Nah, tahu tujuan sampai kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi kekuatan mesin menentukan kapal mana yang akan kita bawa, sampan mana yang akan kita pakai. Itu kata imam, atau ibarat yang disampaikan oleh Imam Muhammad Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar tahun 1316 Hijriah. Dah lama itu, 1316 Hijriah. Apa tahun je? 1306 boleh. Nyalang 1406 boleh lah 1 tahun. 43 kurang 6 boleh. Capek. Alum bisa berkeluarga lah. Ambil metong pitih. Satu 127 tak masuk aja. 127 ayolah, siap, bisa.
127 tahun yang lalu bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa kekuatan ilmu yang diperoleh oleh seseorang, ilmu yang bersih dan sahih, akan punya kekuatan dorong yang luar biasa untuk beramal. Sebaliknya, ilmu yang tidak bersih dan tidak sahih, selalu daya dorongnya lambat. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti ilmu yang sahih, dia punya kekuatan amal yang sangat besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mohon maaf, yang mendorong kita ini sekarang anak-anak muda datang ke kajian-kajian, hampir setiap hari kajian, tak pernah bosan. Yang dulu di masa kami tua dulu, di kampung-kampung jarang anak muda yang mengaji. Iya, itu kenek itu bu, waktu dan tua dulunya kenek bu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tahun berapa saya lahir so? Hah? 9 lah, termasuk godang kena. Adik, tidak anak sana. Aji ya, cucu. Tahun berapa saya? 87. Berarti anak dia. Dokek lah cucu lah. Nah, kalau sampai dah nikah umur 3 tahun lah cucu. Kaum muslimin. Tapi waktu telah ambil je nikah, dek pa panakui. Nah, dek panakui. Apa sebab? Orang tua dulu takut wadah apa beri makan anak uang suaknya. Sang lo muda bertujuh sih tahu jangan bawa petang dia. Cuma lah pandai jawab. Apa beri makan nasinya? Manang cai rumah minturnya. Ndak ada rumah mintur cai rumah mak. Ndak nak rumah mak cai rumah sana. Ndak juga ada rumah sana dong ke kawan. Insyaallah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, ilmu yang sahih, ilmu yang kuat, punya daya dorong yang kuat. Makanya Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu di antara hambanya adalah para ulama. Yang dapat ilmu dari mana? Min qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kehidupan sehari-hari bisa kita lihat orang yang ilmunya di saat dia mengamalkan ilmu yang datang dari Allah dan Rasul, Masya Allah, sangat-sangat menyenangkan mendapat perintah Allah dan Rasul. Tapi di saat sudah dicampurkan dengan ilmu yang lain yang bukan dari Allah dan Rasul, yang karena perkiraan, asumsi dan opini umum, akhirnya melemahlah dalam beramalnya. Daya dorongnya juga lemah. Sebab dulu penganyu pakai mesin, kini penganyu pakai lidi, sehingga sompan yang dulu godang diganti dengan sompan kenek. Itu pun tabilo sampai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, menjelang Ramadan yang kita ingin bawa muatan besar. Muatan kemana mau dibawa? Ya ke akhirat. Maka kita memerlukan mesin yang punya daya dorong tinggi dan besar, yang dengannya orang-orang yang dulu malas beramal, orang-orang jahiliyah malas beramal, mereka ingin masuk surga tapi dengan syirik nak masuk surga, ingin masuk surga tapi nak buat dosa tetap juga dilakukan. Mereka sadar judi tak boleh, mereka tahu zina tak halal, mereka tahu narkoba merusak, mereka tahu riba merupakan peranakan ekonomi, tapi mereka tetap lakukan. Apa sebab? Ilmunya, daya dorongnya lemah. Lalu Allah turunkan ilmu yang kuat dan kokoh,
yang ketika dipadukan dengan amalan menjadi amalan salihan, iman wa amal salih. Makanya falyamal amalan salihan, hendaklah beramal dengan amal yang salih. Amal yang salih itu tidak sembarang amal. Ditanyakan kepada yang ditanyakan kepada Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang abidul haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci yang wafat 225 Hijriah. Beliau ketika menyebut atau menafsirkan amalan salihan, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amal saleh itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kalau terjemahan letterletnya, ikhlas paling bersih dan paling benar. Mesinnya bersih, cara pemakaiannya benar, menghasilkan daya dorong yang sangat kuat. Itulah yang disebut amalan salih. Makanya orang yang tidak merugi di dunia ini adalah alladzina amanu wa amilu as-salihat. Bukan amal saja, orang beramal ramai, tapi mesti amilus salihat. Lalu ditanyakan kepada Fudail bin Iyad tadi, seorang ulama dan ahli ibadah yang punya mesin dorong yang sangat kuat sehingga sampannya besar, muat berbagai amalan, berbagai kebaikan. Dia katakan, subhanallah, aswabuhu wa akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu ya Aba Ali. Apa maknanya? Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Ini tafsir yang lurus, tafsir yang bersih, yang menghasilkan, yang merubah kehidupannya dari seorang penyamun yang sangat ditakuti di daerah Dinawar sana, di daerah Irak. Orang kalau sudah mau lewat di kawasan kekuasaan Fudail bin Iyad waktu itu, pas subhanallah, orang tak akan berani berjalan kecuali dalam jumlah yang sangat besar, karena akan berhadapan dengan centeng besar yang luar biasa yang ditakuti. Siapa yang centeng paling centeng sekarang di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti orang ngaji lah kaum muslimin. Itu Fudail terkenal di Siantur Irak waktu itu. Siapapun yang melakukan perjalanan, khususnya pedagang-pedagang, mesti bersiap seperti tentara perang kalau melewati kawasan itu. Tapi selalu bisa didaklukkan oleh Fudail. Nah, tapi dengan ilmu, dengan keikhlasan yang benar, dengan ilmu yang kuat, yang kokoh, beliau akhirnya menjadi seorang ahli ibadah yang terkenal pula. Hilang sudah nama penjahatnya, yang tinggal adalah nama abidul haramainnya, ahli ibadah haramain. Kenapa? Karena dia punya itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Apa maksudnya? Jawabannya setelah salat atau setelah azan Isya. أشهد
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, dan yang hadir maupun yang menyaksikan. Nah, Abu Ali Al-Fudail bin Iyad menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillahi wahdah, yaitu yang ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada terselip selain Allah di dalamnya, baik secara independen maupun secara bersamaan. Jadi amalan hanya karena Allah. Karena kalau kita memikirkan selain Allah, tidak pernah tentram hati kita. Mengamalkan sesuatu kalau mikirkan senang tak senangnya hamba-hamba dan makhluk Allah, tidak akan pernah nyaman amal kita. Kapan nyamannya? Setelah kita tahu ini adalah ridha Allah. Karena kita punya ilmu ini yang diinginkan Allah dari kita, nyaman. Soal orang tidak senang, orang tidak suka, karena suka orang sini belum tentu suka orang sana. Sayang orang sini belum tentu sayang orang sana. Makanya seperti kata para ulama yang seperti diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, ghayatun nasi ridhan nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia tujuan yang takkan pernah tercapai, harapan yang takkan pernah tergapai. Oleh sebab itu, makana lillahi khalisan, ini yang hanya karena Allah. Wa ma aswabuhu, apa itu benarnya? Makana ala sunnah,
yang diamalkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang akan mengantarkan seseorang dengan muatan amal yang syarat dan diterima, yaitu beramal karena Allah dan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi bila amalan itu atau ilmu yang kita ketahui hanya secara ilmu opini umum, tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana Nabi SAW melakukan, dan kalaupun tahu tadi tidak mau mengikuti, maka akan terjadi adalah mesin kita akan semakin lemah. Oleh sebab itu terpaksalah berkayuh menggunakan lidih. Tak ada rotan, lidih pun jadi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada emas, bungkal diasah. Tak ada kayu, kampak, jenjang dikepak. Nah, dikampak ya, dikampak. Nah, alhamdulillah emasnya jelas, mutiaranya bersinar, jalannya lurus. Tapi jangan antum buat lubang di jalan lurus itu masalahnya. Ini ada pula yang buat jalan lurus mengikut Nabi itu berlubang dibuatnya. Tapi jalan ikut tok guru ke kiri itu jalannya mulus. Ini pelecehan terhadap hadis Nabi SAW dan kepada Al-Quranul Karim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah, katakan hai Muhammad, ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan yang banyak selain itu. Apa akibatnya? Fatafarraqa bikum an sabilillah, nanti akan memecah belah kalian dari jalan Allah, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Kemudian Nabi bikin lagi garis di atas tanah, lurus, besar, terang, lalu dibuat kiri kanannya gang-gang. Kemudian di setiap mulut gang itu ada sitar, ada pembatas-pembatas yang transparan. Tuan-tuan tahu sendiri yang namanya segala yang transparan menggoda. Iya? Iya enggak? Yang remang-remang selalu menggoda, mengundang penasaran. Iya enggak sih? Warung remang-remang mencurigakan. Ya, pakaian yang transparan menarik perhatian. Makanya jangan, kalau nampak jangan ditatap, sebab kalau ditatap membuat hati semakin tak mantap. Hati-hati, jangan ditatap. Segera palingkan pandangan, tetap menatap ke depan jalan lurus yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, ikut jalan ini kalian selamat sampai ke surga bersamaku nanti. Jangan masuk jalan-jalan yang ganggang ini, karena setiap pangkal jalan itu ada da'in yad'u ilaih. Setiap orang akan ada dai yang mengajak ke situ, ada dai. Ya, ini bahasa Nabi SAW. Nah, siapa yang masuk ke dalamnya, dia masukkan ke dalam neraka. Lalu antum buat sekarang jalan yang belok kiri ikut tok guru, itu jalannya mulus. Ya, setelah itu jalan yang langsung ikut Nabi ke depan, jalannya berlobang. Kalau ini gambaran opini umum yang antum buat, pasti orang ikut jalan mulus. Tapi antum sudah mengkhianati Rasulullah SAW dengan menggambarkan kalau ikut Nabi langsung itu bikin kita terperosok ke dalam lobang, terjadi kecelakaan. Padahal Nabi mengatakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di jalan yang sangat lurus dan terang benderang, dan yang terang benderang malamnya saja seperti siang, tidak ada yang melenceng darinya kecuali akan binasa. Nabi katakan ini jalan yang menyatukan, antum bilang jalan menyatukan adalah jalan yang berbelok. Di ujung bosu jalan Nabi di ujung. Subhanallah. Dari mana analogi ini? Hanya mengikut hawa dan asumsi serta opini umum, bukan berdasarkan detail ilmu yang diajarkan Nabi SAW.
Mungkin ada baiknya kita bacakan segilas tentang apa yang beliau torehkan di sini dalam majalahnya tersebut. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang hanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yang mereka yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Apa kata beliau? Ansha'allahu al-insana ya'malu bi iradatin ta'tamiru fi tahrikil a'dha'i 'ala al-'amali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang beramal mengikut keinginan, yang menundukkan gerakan, yang menundukkan geraknya anggota tubuh untuk beramal. Bi amril ilmi, mengikut perintah ilmu. Alladhi tankashifu bihi wujuhul masalih wal manafi', yang dengan ilmu itu terbuka, terjelaskan, terpampang segala kemaslahatan dan manfaat. Famata kanat ulumul insan fi afradihi wa majmu'ihi sahihatan, apabila ilmu manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik secara personal maupun kolektif, sahihatan, sahih ilmunya, berarti kan ada ilmu yang tidak sahih. Nah, apabila ilmu ini sahih, muntabi'atan fi nafsi, yang terpatri di dalam jiwa, bitakarruril amal, dengan berulang-ulangnya beramal, awin nazarul iktibar, atau selalu diperhatikan, diamati dan mengambil iktibar, tasduru anhu a'malun jalilah, akan lahir dari yang seperti ini, ilmu yang sahih yang selalu diulang-ulang tersebut, akan lahir amalan-amalan yang besar. Wa atharun jamilah, bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan yang indah. Wa mata kanatil ulumu mutaribatan min tizajiha bil awham, sebaliknya apabila ilmu itu mutaribatan, tidak kokoh, ilmu yang goyang, ilmu yang labil, bimtizajiha bil awham, karena dicampur adukkan dengan perkiraan dan perasaan, aw ghaira muntabi'atin fi nafsi, atau tak terpatri dalam diri, li adami tarbiyati 'alaiha, karena tidak terdidik menjalankan ilmu tersebut, wal amali biha, dan mengamalkannya, wan nazari fiha bi aini ta'ammul i'tibar, atau senantiasa memperhatikan dan mendalaminya secara berterusan. Fala jarma anna al-amal ta'ti mukhtallatan sayyi'ah, pasti amalannya rusak dan buruk, pasti amalannya rusak dan buruk akibat ilmu yang bercampur dengan dugaan-dugaan, bukan berdasarkan ilmu yang sahih. Was-sa'adatu innama tunalu bil a'mal, sesungguhnya kebahagiaan itu hanya dicapai dengan hasil karya dan amalan kita. Fal ummatul jahilah ba'idatun anis sa'adah, umat yang jahil, yang tidak berilmu, ingat, tidak berilmu kan tidak berpikir. Orang selama hidupnya, selama tidak hilang akal, tetap berpikir. Umat yang jahil artinya yang tidak berilmu, walaupun cerdas. Sebab orang cerdas bisa saja tidak berilmu, karena ilmu itu innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu mesti dipelajari, tidak dengan dipikirkan sendiri. Kalau dalam bahasa Imam Syu'bah, mesti sering beradu lutut dengan ulama. Itu dulu karena syekhnya duduk di bawah. Kalau sekarang syekhnya duduk di atas. Iya, duduk di atas. Bahasa tidak bisa beradu lutut. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Jibril mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a wa yadayhi ala fakhidhihi, Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Jadi lutut beradu, tangannya masing-masing di atas paha masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tidak pernah beradu lutut dengan ulama, tapi hanya beradu mulut dengan para pemikir, akan lahir orang-orang yang cerdas tetapi tidak berilmu. Tapi yang bahayanya punya wawasan umum keagamaan. Syekh mencontohkan, orang semuanya, kata beliau, al-ilmul ijmali qallama yufidu sahibahu,
ilmu yang sifatnya tongkrongan, ilmu yang bersifat opini umum, wawasan keagamaan, sedikit manfaat bagi orang yang memilikinya. Li'annahu daiman urdatun lil jahalah, karena orang seperti ini selalu berhadapan dengan ketidaktahuan, bima yaridu ala juz'iyatihi. Ya, seperti ilmu yang sifatnya tongkrongan, asal baik pasti diterima. Kan ini ilmu umum ini. Asal baik pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat puasa baik, akhirnya dia puasa di hari yang dilarang puasa misalnya. Kan baik. Asal salat baik, ini kan wawasan secara umum. Maka salat dia di waktu terlarang. Ketika ditegur karena dia cerdas, ditegur marah. Marahnya gimana? Balik bertanya, "Oi, mungkin Allah menyiksa saya gara-gara saya salat?" Ya, dapat bola orang macam itu kan seolah makna orang kan. Orang menegurnya, apalagi awak bawa belajar bola. Kalau gara tak cendu sampai di mana ilmu yang baunya nya. Watang bau ngaji kini lah jadi mufti. Masa dapat gertakan seperti itu kan kere juga kena dah. Nah, tapi kalau pas yang menegurnya orang berilmu seperti Sa'id bin Musayyib, ndak do akhi katanya, Allah tak mengazab kamu gara-gara salat, tapi Allah mengazabmu karena menyalahi sunnah. Lah, nyalahi sunnah berdosa? Iya. Apa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang membantah Rasul, ini kalau duit Nabi tutu waden dawak dulin bantah nama ndak? Iya. Kini dia ndak nahu bisa pakai lidnya. Kau Ustaz Dasman bisa balasannya. Tapi depan Nabi tahu lah tuan balasan itu. Rasul ndak wakatu pimpinan macam itu kini ya. Misal surat Rasul, "Ya Dasman, kerjakan ini." Lalu dan sawit, "Ya Rasulullah, jangan kini lo ndak pas kini waktu Rasul boleh ya?" Hah? Lei tahu lah kata itu. Kini? Kalau kini? Lei banyak tahu lah. Memang perintah Nabi itu betul akhi katanya. Tapi di zaman beliau zaman sekarang lain lagi acaranya. Jalan ya? Banyak orang punya opini wawasan umum tentang agama dan punya kecerdasan berbicara, akan membantah dengan cara seperti ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala. Bahkan orang yang sombong, orang yang hasad, bisa mengatakan dirinya tidak sombong dan hasad walaupun menolak kebenaran. Kenapa? Dia punya opini umum tentang agama dan punya kecerdasan beretorika, dan sayangnya yang lebih tidak berilmu dan lebih tidak cerdas daripadanya terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan subuhatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat akhirnya tabojo sampan kene penganyuh lidi. Apa sebab? Tidak mungkin sampan besar kalau penganyuh cuma lidi. Akhirnya yang kene pun tidak jauh sampai. Tapi kalau punya ilmu yang sahih sampai ke detailnya, bicara tentang solat, antum tahu bagaimana Nabi remaja. Dulu ada ikatan remaja masjid. Itu misal di kampung kan, kalau pas musyawarah tu siapa ustaz yang akan diajak nanti masuk, misal namo Dasman, mana kuliah Madinah, jelah ndak ada golak ada dah bongi tawirunya, sodo bid'ah, sodo haramnya tu namanya aja. Aduh ustaz apa so itu nah, pokoknya alun mulailah golak nengoknya. Itu yang jadi. Karena apa? Karena yang diinginkan dari ngaji bukan amal, tapi adalah bagaimana kita berhibur di dalam rumah Allah ini. Artinya awak santai condel liu-liunya, ndak pakai nganyu orang. Kasan uang ndak liu-liu dia bang durut tasan dan di mudiok kasan. Rupanya di hulu bukan di hilir. Terpaksa berkayu. Nah lalamu ini tak kanang astagfirullah sampan wak kadang puluh. Terpaksa tukau sampan, dia sampan kene ce penganyu ndak nawo, akhirnya pakai lidi, akhirnya uang dah dapat, awak ndak sampai.
Oleh sebab itu, khususnya menjelang Ramadan ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena muatan yang akan kita bawa besar. Panen kita panen raya, khususnya yang sudah bertanam di Sya'ban dan memeliharanya di bulan Sya'ban, di Rajab, dan memeliharanya di bulan Sya'ban, dan senantiasa menyiram dengan amalan-amalan yang biasa Nabi lakukan. Nabi di Sya'ban banyak berpuasa, banyak juga bersedekah, mulai banyak baca Quran, dan di bulan Ramadan panennya akan lebih besar lagi. Kalau dulu Nabi infaknya, Nabi adalah yang paling mulia dan paling pemurah, tapi di Ramadan lebih mulia lagi dan lebih pemurah lagi. Kalau di bulan biasa Nabi salat malamnya sampai pecah-pecah tumitnya, di Ramadan lebih berijtihad lagi. Nah, untuk itu di sini perlu ilmu yang kokoh, bukan ilmu yang sifatnya hanya sekedar wawasan. Sebab nanti contoh konkret kita, membangunkan orang untuk sahur di malam-malam Ramadan. Bawa caranya jaga uang. Pakai itu lah, kena surat edaran Pak Menteri Agama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah berikan yang terbaik. Tidak ada panggilan yang lebih indah dari kalimat-kalimat tauhid yang dikumandangkan melalui toa-toa masjid. Kalau ini tidak boleh dibatasi. Ya, melalui toa-toa masjid. Lalu kita ganti dengan ucapan-ucapan yang kita karang sendiri. Sehingga memang kadang-kadang atau sering menjadi gangguan. Tapi kalau azan tidak mengganggu. Azan 5 menit atau 3 menit, apalagi azan badui itu kan ada sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebentar itu. Tapi kalau sudah azan Misyari Rashid tuh pakai, iyalah. Coba. Nah, itu agak lama dikit. 5 menit. Habis itu, yang nak nyambung tidur masih bisa lagi. Yang nak baca Quran tenang lagi. Nah, yang nak solat malam bisa nikmat lagi. Tapi sebentar-bentar nak sahur. Sampai kontes mula. Kaum muslimin dan muslimat, nilainya di mana di sini? Nilai ibadahnya ada pun tak? Kemudian nilai gangguannya besar betul itu. Mengganggu orang yang nak berzikir, sebentar terkejut sahur. Tengok lo jam lagi kan, padahal sudah pasang alarm tadi. Sahur terbaik paling dilambatkan, karena awak lambek makan kena nikmat ya. Karena lambek makan 1,5 jam disiapkan, menancapnya makan 15 menit sampai 10 menit dah cukup. Kalau jenis awak tengah-tengah aja ya, tengah-tengah 25 menit cukup. Sebentar 5 menit dari jam 2 lagi sahur. Ibu-ibu bergerak-geraklah. Nggak ada laki salah pahamnya. Upo bagarak. Iya, bagarak. Masak nasi dulu bahasa kampungnya bagarak. Tapi karena melalui toa terpaksa di Indonesia kan. Ibu-ibu karena waktu sahur sudah dekat, bergerak-geraklah katanya. Lagu ada laki, tantulah dia orang kebinin ini. Allah Ustaz. Akhirnya terganggu kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini perlu dipelajari supaya kokoh ilmu dan amal. Nanti sampan godang penganyuh lidi tidak jadi, akhirnya ditukar dengan sampan kecil. Akhirnya amalan sedikit tapi juga tak terangkut oleh sampan kita. Akhirnya dengan alasan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, buat dosa jalan jua, awak nak masuk Surogojo. Alasannya apa? Kan puasa saya di hari Arafah mapui dosa 2 tahun. Kan iya? Pai salat masjid sekali tapi salat dosa antara keduanya. Ini dalam ilmu as-salaf bukan maksudnya bebas buat dosa, tapi gunanya ini dalam ilmu mereka targhib alal amal,
untuk membuat semakin bersemangat beramal. Selesai mengerjakan yang wajib, yang sunat dikejar. Tapi bagi yang punya opini keagamaan, jangan serius bono agama tu. Ya, tak perlu terlalu serius, nanti radikal kita. Apa sebab? Dia pinter tapi tak berilmu, atau berilmu tak mengamalkan ilmu, akhirnya opini umum ini yang dikembangkan. Lah tu sodoronya. Lah tu sodor, tak perlu bagi. Kalau tak perlu bagi apa? Jauh untuk ilmu ni di kampung je lah. Contoh kami dulu tamat darun, langsung dakwah jen sampai doktor kalau lihat luar negeri itu apa guna? Ni ilmu itu kan dikembangkannya kan? Iya. Kan alasan kita guru-guru kita dulu nyai baca kitab dah. Iya kan? Lebih hebat mereka dari kita. Betul. Mereka sudah selesai amalnya, kita belum tahu. Mereka murid-muridnya ada banyak, kita belum ada. Tetapi harus kita akui bahwasanya memang mereka lebih dulu dari kita. Tapi banyak diantaranya yang belum sampai kepada mereka. Terkanang dulu deh. Dulu dek celana dan dak ganti dari kelas 1 dah sampai kelas sampai. Bahkan tapanggang dek apa? Tapanggang dek setrika. Dak ganti batumbok jadi. Dibuatlah dia acur tumbok gambar lidah. Apa nama penyanyi lalu bang? Nanan junun lidah. Hah? Siapa? Tak ambil nomor. Yang jolin lah kono kajau lo dek buya. Apa sebab? Celana adalah cingkrang. Tak ada berpotong dah. Alun dek ngaji cingkrang dulu. Alun lah bang. Ya, alun dulu lah. Ya. Kosan itu nomor selau preman. Kalau dia motor kaki selau preman. Tapi ketika tren tahun 70-an ada artis yang buat macam itu, buya-buya kami banyak lah buat macam itu. Tak lah, kena kajau tu. 80-an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti wallahu alam, masalah itu mungkin belum terkaji oleh buya kami dulu. Sebab memang kami selama di pondok tak pernah ngaji itu dah bang. Tak pernah terbaca. Berarti antum lebih hebat dari guru? Tak, kita dia tak boleh mengatakan seperti itu. Cuman kadang-kadang seperti yang sering diulang oleh guru kami Profesor Dr. Anis Tahir Al-Indonesi, asli Indonesia, dia bilang rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Kopi mana nawa? Hah? Di sungai Kampau. Ya? Padahal manon kayu lawi pada sungai. Kayu lawi. Mana lamak kopi pada ikan tongkol. Lamak kopi. Tondo tongkol sayi pan boleh ibunya. Kopi kenek siku 35,000. Iya. Kemudian kopi ndak batulang mana nawa? Di kuah. Padahal dah luar itu makan kopi lah. Tapi pandai wang kuah mambuang tulang. Apa sebab? Nya banyak tu datuk setan kodok tersangkut di lingkungan. Akhirnya mulai mereka berfikir. Jadi bisa saja sesuatu yang tidak diketahui oleh guru kita, setelah kita belajar kita tahu. Bukan berarti kita lebih hebat dari guru, tidak. Tapi andainya guru-guru kita pun hidup melihat kita, insya Allah mereka bangga melihat anak-anaknya berilmu. Oleh sebab kaum muslimin dan muslimat, kampanye yang mengatakan kepada masyarakat di bawah jan bobo-bala labatu sodoronya, itu sama dengan memadamkan cahaya ilmu. Kalau gitu janti anak kami sekolah kan Ibnu Saimin dia darun le ustaznya. Ini sekolah aja ke hamalatul ilmi le kan. Janji sekolah apa sebab? Rumah yalah. Nyala batu sodor rumahnya. Kan buang-buang piti tu kerja le. Kalau kan CPT sekolah jan le. Wang kayu banyak non dak sarjana le. Cuma nunjuk tangan non kayu. Non tinggi sekolah atau non anda sekolah? Kebanyakan yang anda sekolah. Banyak Ustaz Helmi kalau panjang galau kenek pitiru. Tapi kalau pendek galau banyak piti. Lah kami buat dulunya ada di tulisan di Ampera tu kan. Situ ada Doktor Kiai Haji Dasman Yahya Ma'ali LC MA kan panjang tu. Sudah itu ada nama cik, nomor secik katanya. Tu saya tengok kelosang. Ini no banyak sen kelosang. Awak sakene. Jadi
Allah sudah katakan, pergi kalian beberapa orang keluar untuk cari ilmu, pulang mengingatkan, bukan untuk melegitimasi yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan cara yang tepat, bahasa yang tepat, di waktu yang tepat, dalam keadaan yang tepat. Dalam maksud adalah bolatan, bobalan, bukan. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, Ustaz John mulai mengodeng-odeng nampak. Nyalun sampai kaji le Ustaz. Nah, lalu sampai le tu ada jilid 2. Nah, sampan kene penganyo lidi. Ini perkataan beliau, belum saya nukil semuanya. Intinya adalah bila kokoh ilmu dikuatkan dengan amal, maka kita punya daya dorong beramal yang besar sehingga bisa bawa kapal besar, dan insya Allah di saat kembali dan bongkar isi, maka kita saat itu boleh berselebrasi. Tapi sudahlah sampan kene panganyo lidi dan mendagwayu, mana mungkin kita sampai. Oleh sebab itu, maka carilah ilmu yang sahih, bukan opini, bukan gambaran umum, tetapi sampai ke detail-detailnya setidak-tidak. Bukan untuk jadi mufti, jangan salah paham. Tonton jangan jadi pakar hadis lo dah lah, tak ada baca dulu langsung dah. Bukan, tapi tahu bagaimana ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat, misalnya puasa di Sa'ban ini apa saja yang beliau lakukan. Disaring, karena tidak sedikit tukang cerita yang bikin dongeng. Tuan-tuan tahu sendiri dalam ilmu tentang wada' pemalsuan hadis, pemalsu hadis itu bukan orang jahil. Pemalsu hadis itu kebanyakannya adalah orang yang cerdas dan berilmu. Kamu bawa masuk lah kaji lain dia ada. Nah, kalau tidak saya tak benar mau cia-cia. Tapi dek waktu tidak mengizinkan, nanti kita bahas pula tentang buat judul Ustaz tentang hadis palsu dan bahayanya. Pokok buat bahasa awalnya, idun dia kearifan lokal datuk-datuk kita itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi yang positif tadi Ustaz. Nah, kaum muslimin dan muslimat, rata-rata yang membuat cerita-cerita palsu dinisbatkan ke Nabi, ahli-ahli ibadah, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, tokoh-tokoh masyarakat, bukan orang-orang biasa. Karena orang biasa pun tidak dulin doang, ustaz itu kan dulin. Kan ustaz kan dulin doang. Kalau ustaz langarang cita, Masya Allah, apalagi lah mulai di Madinah ya, tiap hari bos wajah Nabi di kafenya. Itu yang punya kafe di borin ceramah ke kafe itu. Apa sebab? Nak lelah laku kafe, ditulis nanti kafe sunnah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat tu dan klaim lo apa dia panjang abu ustaz ni, abu ustaz lu ya togok je mahanya kan. Nya abu kuatang di belai dari Rasulullah. Oh maknya. Apa cara? Mimpi dan leh talalau tatkilo di ke raudhah. Nya kayak kami raudhah lo ti ai dapat pak tini nampayanya. Kalau awal-awal 90-an tu sebelum kami ti ai belajar di raudhah. Tahu raudhahnya? Aku pun piti capek. Sudah tu kan di Masjid Nabawi. Nah, antara mimbar dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, situ kami belajar TI. Kadang bisa lolok situ sampai pagi. Ya, karena dulu tidak berkunci. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sediakan sadang sabuknya sambil takilo. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Mimpi lo meloro, tak jago dan galak ke dan ini. Tu di kusuman abung kalau pe panjang moyanya. Tu siapa pun nak dapat barakah Nabi kan disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pulang dan ke Indonesia buat nama tarekat Dasmaniyah. Agak-agak warak sekali buat tarekat Ma'aliyah. Ya Datuk dan Ma'ali. Tu lelah kusah tambah lah Yahyawiyah. Nak kena maya lah dan seterusnya. Jadi alhamdulillah untung lain tak tanya buat itu urusan tak tanya. Tapi kalau yang namanya dongeng, hadis-hadis palsu tu banyak dilahirkan dari orang-orang cerdas, orang zindiq, orang cerdas. Sehingga saking cerdasnya menolak agama.
mereka pemalsu nomor satu. Ahli-ahli ibadah yang tidak mengikut sunnah, ya, mereka juga masuk ranking tinggi dalam memalsukan hadis. Kemudian tukang ceramah, tukang ceramah qusas, ya, tukang jubit, minta maaf ya. Jadi mereka juga biasa bikin kisah-kisah palsu, bukan orang biasa. Oleh sebab itu subhatnya luar biasa. Ini perawinya Dr. Dasman ahli hadis kan, itu lagi bahasanya nanti hafal kutubus sittah misal, hafal Quran dan sebagainya, banyaklah orang kalau nak melakukan jage kan, kalau nak melakukan jage buat sabir ya, enggak asal itu kok mati soalnya nampak lapi di kuburan malam-malam tu pasal tak dong ke anak deh buat paunan suat di kebun ayam jangan banyak nyamuknya nak tentu ke pasal nampak dia orang takut kau kan takut lalu kuburan akhirnya ternampak tersilo je kan, langsung lari dia goget dia lari, rupanya api paunan disangka apa asok Allah mau bundir. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan ilmu yang melahirkan kekuatan amal. Sebenarnya tidak jauh dari tema iqtida'ul ilmi al-amal, tapi lebih menekankan khususnya menjelang Ramadan ini, pelajari benar-benar dengan ilmu yang kokoh, ilmu yang sahih, dan amal yang sudah dicontohkan Nabi SAW atau sahabatnya yang mengikuti dan diikrar, ditakrir oleh Nabi SAW. Dan kalau sudah seperti ini, insya Allah amalan-amalan yang tidak disyariatkan itu akan mudah, sehingga kita punya mesin yang tangguh dan sampan yang besar, sehingga kita bisa panen raya di bulan Ramadan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.